Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu menjaga Ustadz dan guru-guru kita dan tim SRB, jamaah dan seluruh umat Islam. Mau tanya bagaimana menyikapi hewan-hewan yang ada di menu makanan di warung karena tidak ada label halal. Syukron Ustadz. Barakallahu fikum. Warungnya warung muslim. Tidak disebut di pertanyaan ini Ustadz. Ya, kalau kita hidup di negeri muslim ya. Dan alhamdulillah kita tahu masyarakat mengerti tentang menyembelih. Dan kebanyakan warung itu tidak menyembelih sendiri, tapi mereka beli di pasar. Dan alhamdulillah ada sidak pasar yang memperhatikan pasar. Dengan insya Allah itu membuat kita lebih tenang. Ya. Kan yang neko-neko, ya udah bismillah, kita makan, kita baca bismillah. Jadi insya Allah aman. Tapi kalau kita di negeri non-muslim, contohnya mungkin yang daerah yang umat muslimnya minoritas, sehingga banyak restoran-restoran yang punya non-muslim, maka kita harus berhati-hati. Ustadz, apa hukum makan ayam? Tak boleh saya sebut nama produk, nanti saya dituntut. Apa hukum makan ayam? Tit. Karena kita ragu apakah menyembelihnya dengan nama Allah atau tidak dengan nama Allah. Ibu, dimanapun produk di Provinsi Riau, tidak boleh membuka usaha kalau tidak ada label halal dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Yang mengeluarkan label halal bukan MUI kota, bukan MUI kota yang di belakang Masjid Ar-Rahman. Yang mengeluarkan label halal adalah provinsi. Jangankan ayam, Bu, kacang pukul bagan itu ada label MUI, Majelis Ulama Indonesia. Tapi hati-hati juga, banyak juga dibungkus-bungkus tuh, lihat ada stempelnya bulat. Di bawah tuh ada di bawah nomor registrasi. Kalau tak ada nomor registrasi, bodong. Banyak produk-produk yang masuk ke kita dibawa dari luar negeri tak ada label halal. Entah dari kulit babi, permen karet dari kondom bekas. Gimana mengunyahnya itu? Oleh sebab itu maka, nah, kalau ibu bapak sudah masuk ke mall, ke airport, lalu kemudian nampak label halal, udah, berarti MUI ada pengawasan di situ. Makan. Ustadz sendiri, saya biasanya makanan-makanan yang makanan-makanan impor kalau udah terdesak betul. Makanan pokok nasi padang. Yang jelas orang awak memasak, tahu saya, tahu, kenal kita. Adapun yang barang-barang import, kalaupun dapat label halal terdesak, paling sebulan tah diajak orang, itu terdesak. Tak kita makan, tak hormat pula kan. Baca bismillah. Intinya kalau sudah ada label halal, maka kita percaya, kita yakin, karena mereka baru dapat label halal itu diperiksa oleh Majelis Ulama Indonesia, barulah dikeluarkan label halal. Nanti dipantau sekian bulan sekali. Silakan, Bu. Waalaikumsalam. Baik. 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 Ada beberapa kaidah yang berlaku pada sesuatu yang belum jelas untuk dipastikan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada orang yang paham, yang mengerti jika kita tidak mengetahui persoalan yang dimaksudkan. Baik, apa yang pertama kita lakukan kalau kita ragu? Ya. Ragu, kaidah usul fikih mengatakan al-yaqinu la yuzalu bisyaqqi. Keyakinan nggak boleh digugurkan dengan keraguan. Maksudnya kalau kita sedang ragu, pastikan sampai kita yakin. Caranya bagaimana? Tanya. Kita bisa tanyakan atau kita cari misalkan keterangannya, ini benar halal atau tidak. Ibu masuk ke satu tempat, ada label MUI-nya misalkan, MUI-nya di situ ini halal, tapi kita ragu benar nggak nih, gitu kan? Ibu bisa bertanya, dan bukan aib ketika bertanya. Bukan aib, bertanya kebaikan itu bukan aib. Pak, mohon maaf, ini ada label MUI-nya halal, benar nggak halal?
Iya bu, halal insya Allah. Benar, tempatnya baik. Benar. Kami saat makan diajak sama teman-teman ke satu tempat, ada isu. Ya, ini haram loh, gitu kan? Nggak bagus. Isu itu kan nggak boleh langsung diambil. Harus dicek dulu, dicek dulu. Kita lihat label MUI-nya, kita datang ke situ, kita tanya, dan mereka senang menjawabnya. Ya, senang. Pak, ini benar nggak halal? Halal Pak. Kalau mau lihat silahkan ke belakang dapur kami macam-macam dan sebagainya. Insya Allah kami pastikan halal Pak. Kita makan nikmat. Nah itu bukan aib. Ingat, setiap setan itu akan membuat kita ragu saat ingin melakukan kebaikan. Dibikin ragu tuh. Jangankan makan makanan, ibu mau sholat aja dibilang ragu. Kamu punya wudhu nggak? Hati-hati. Saat sedang sholat nggak dibiarkan juga. Awas berapa rakaat sekarang. Ya, macam-macam gitu. Selalu ada. Abu Daud nomor hadis 666. Ada setan khusus yang menggoda orang sholat bu, namanya Khanzab. Dia ibu begitu mau sholat, idza udzina, saat adzan dikumandangkan, fafarra syaitanu wa alaihi dharat. Maka setan ini akan lari meninggalkan orang itu sampai terbirit-birit. Makanya ibu jangan heran ya, ibu sedang main ke mall dengan teman, adzan berkumandang, itu teman bisa mengatakan walaupun non muslim, "Jeng, sudah adzan apa enggak sholat dulu?" Setan lari. Tapi fa idza thuwiba, kalau adzan sudah selesai, fa'ada, dia akan balik lagi. Jangan heran orang Islamnya bisa jawab, "Tenang aja, baru adzan, belum qomat." Balik lagi. Hatta idza uqimat, sampai ketika iqamat dikumandangkan, dia bertakbir. Ini perhatikan ya, ini kalimat yang penting. Sampai ketika bertakbir, kata Nabi, fayaqulu udhkur kadza udhkur kadza. Setan ini akan membisikkan pada jiwanya, ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya Anda belum takbir begini, itu biasa saja, tapi setelah bertakbir seperti ini, Allahu Akbar, tiba-tiba penuh dengan ingatan. Itu kalau Nabi tidak mengatakan siapa orangnya, artinya semua orang akan mengalaminya. Semua orang, ya. Bahkan ada yang kata Nabi, hatta la yash'ural musalli kam rakatan yusalli. Sampai-sampai ada loh, kata Nabi, yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Baik ya. Jadi ibu cek ya, ibu tanyakan. Kalau sudah dipastikan, alhamdulillah sudah selesai hukumnya. Ya, kalau kita misalnya masih ragu, tinggalkan, selesai. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang membuat kita ragu, cari yang lebih lain, yang lebih yakin.